Sobat Intimedia, kembali lagi bersama saya Swastika. Pada episode terakhir ini, kita akan membahas mengenai menuju Indonesia Digital Powerhouse 2035. Berbagai lembaga riset memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di dunia dalam satu dekade ke depan. Namun, untuk mencapai visi tersebut, tentu dibutuhkan roadmap yang jelas, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian untuk mengambil keputusan strategis sejak hari ini. Pertanyaannya, bagaimana Bapak membayangkan posisi Indonesia dalam industri data center dan ekonomi digital pada tahun 2035? Ya, kalau dari beberapa research kan memang sudah mengindikasikan di 2030 kita bisa reach di 350 billion US dollar ya, internet ekonomi. Kemudian kalau kita lihat juga dari aspek, ini yang menarik ya, kalau saat ini di Indonesia berdasarkan data dari Turner and Townsend, membangun 1 megawatt data center itu butuh sekitar 10-11 juta dolar per 1 megawatt. Sementara banyak anggota ID Pro membangun lebih dari 100 megawatt. Artinya itu udah 1 billion dollar gitu ya. Nah, ke depan itu memang ID Pro sudah membuat strategic naratif yang sangat komprehensif dan sudah kami juga sampaikan ke Kemenko Perekonomian, Kemenq, dan juga Komdigi terkait dengan roadmap pembangunan data center Indonesia ini. Jadi, tentunya setiap tahun kita harus mereview dan juga mengadjust untuk tahun berikutnya ya. Salah satu hal yang menarik adalah case tahun ini, di mana kita memprediksi pembangunan data center itu tidak lebih dari 800 megawatt. Tapi data dari lapangan dan juga divalidasi oleh Data Center Hawk mengindikasikan di akhir tahun ini kita akan grow sampai 1,6 gigawatt. Artinya ini angka yang dulunya tidak pernah kita prediksi gitu ya. Nah, untuk bisa menjamin ini bisa terus sustainable, memang butuh 3 bagian besar. Yang pertama, dukungan dari pemerintah, baik itu dari sisi regulasi, pemberian lisensi, dan juga pengembangan kawasan ekonomi khusus ya. Karena memang kawasan ekonomi khusus ini dari aspek fiskal insentifnya banyak kami bisa nikmati ya. Kemudian juga pengembangan talentanya. Ini pengembangan talenta ini menjadi bagian penting karena balik lagi, kalau kita bicara kedaulatan digital, salah satu bagiannya adalah kedaulatan talentanya. Talenta ini kalau di konteks digital berangkat dari yang hulunya dulu ya. Jadi adalah engineer-engineer yang bergerak di bidang data centernya, kemudian juga di IT infrastructure-nya, di application developer-nya gitu ya, sampai nanti di AI infrastructure dan AI application-nya. Nah, ini saat ini memang karena mungkin belum ada yang menggerakkan, Indonesia belum memiliki large language model yang boleh dibilang sovereign saat ini. Jadi kita masih banyak menggunakan large language model yang sudah dibangun oleh negara-negara lain gitu ya, QN dari China ataupun model ChatGPT gitu ya. Nah, harapan kami memang bahkan sampai di level large language model pun harus dibuat di Indonesia. Jadi itu yang kedua, talent. Yang ketiga tentunya juga berkaitan dengan fiber connectivity-nya. Bagaimana kita bisa membuat hub-hub baru untuk subsea kabel dan juga internet connectivity yang lebih baik throughout Indonesia. Karena memang ada seperti infrastructure imbalance ya. Jadi bagian barat Indonesia ini boleh dibilang sangat lebih terdevelop dibandingkan Indonesia bagian timur. Dan karena negara kita kepulauan, kompleksitas dalam membangun infrastruktur ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara daratan seperti Rusia atau Cina gitu ya. Jadi mungkin ke depan butuh juga inovasi-inovasi untuk bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur untuk bisa tetap memiliki kemudahan akses digital gitu. Selain pembangunan infrastruktur, aspek apa yang menurut Bapak paling menentukan keberhasilan Indonesia menjadi digital powerhouse? Iya, salah satunya adalah tadi ya, talentanya. Kemudian juga power industrinya. Jadi kalau kita bicara power atau energi tidak hanya dari apa yang di-generate, tapi juga ditransmisikan gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih mempercepat proses pembangunan gardu induk tegangan tinggi, kemudian juga bagaimana proses perizinan antara kantor PLN ini bisa lebih cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga tentunya juga kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan SMK ini jadi penting sekali karena industri ini tumbuh dengan sangat cepat dan kalau kita tidak sustainable dalam persiapan pool of talent development-nya, maka kita tidak bisa keep up dengan kebutuhan dunianya gitu ya. Nah ini jadi bagian penting dan harapan kami dengan Intimedia, dengan seluruh ekosistem yang ada di Indonesia, kita bisa mengakselerasi ini.
Apa peran strategis ID Pro dalam mendorong lahirnya ekosistem digital nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan? Ya, jadi ID Pro sendiri sudah menjadi mitra strategis pemerintah dimulai dari tahun 2018. Ya, waktu itu kita dilibatkan di tim pembentukan SNI Pusat Data 8799. Itu jadi tim engineer dari ID Pro yang membuat standarnya, kemudian kita hibahkan ke Badan Standarisasi Nasional. Dari situ memang ada banyak perkembangan. Jadi di tahun 2022 kita juga sudah mengeluarkan Green Data Center White Paper. Dan di dalamnya ada 4 pilar. Jadi pilar pertama itu adalah aspek penggunaan energi yang renewable, green, juga carbon emission-nya. Fundamental keduanya, pilar keduanya adalah yang berkaitan dengan energy management-nya. Jadi nggak cuma energinya kita dapatkan green, tapi ketika masuk ke data center infrastructure, bagaimana kita bisa mengefisiensikan penggunaannya dengan teknologi AI dan yang lainnya ya. Dan juga beberapa anggota ID Pro sudah memiliki ISO yang berkaitan dengan Energy Management System 45001. Kemudian juga yang ketiga itu aspek water utilization. Jadi dari 2022 itu dari tim pembentuk Green Data Center White Paper itu sudah melihat adanya perubahan dari CPU server ke GPU server. Jadi penggunaan liquid cooling yang banyak menggunakan air jadi lebih tinggi gitu ya. Dan yang keempat itu adalah environmental impact. Jadi data center ketika dibangun, terutama di daerah yang dekat dengan lingkungan perumahan gitu, memang harus benar-benar diperhatikan environmental impact-nya karena ada genset, ada solar, dan ada mungkin noise decibel juga yang harus diperhatikan gitu. Nah, dilanjutkan lagi dengan di tahun 2026 ini kita akan launching Indonesia Sustainable Data Center Index. Jadi awalnya indeks dulu, jadi dengan harapan nanti anggota dengan sukarela mencoba untuk comply, kemudian kalau sudah firm baru kita rubah jadi standar. Jadi Indonesia Sustainable Data Center Standard, tapi butuh waktu ya, 2-3 tahun. Dan juga kami bukan certification body ya, ID Pro. Jadi yang kami lakukan ini adalah menghimbau agar anggota kami terus membangun, tapi dengan sustainable in mind gitu. Jika Bapak dapat menyampaikan satu rekomendasi kepada pemerintah dan pelaku industri saat ini, apa langkah paling penting yang harus segera dilakukan untuk mempercepat transformasi digital Indonesia? Ya, kalau saya boleh jawab, ini memang ada 5 layers ya. Jadi layers pertama tuh di layers infrastructure digitalnya, mulai dari proses pembangunan data center yang dipermudah, proses pembangunan interconnectivity juga yang dipermudah, dan juga fiscal incentive diberikan di sana. Kedua, memang tetap di pool of talent development-nya, jadi tidak hanya yang berkaitan dengan engineers yang berhadapan dengan infrastruktur digitalnya, tapi juga masyarakat umum pada umumnya gitu ya, karena memang aspek cyber security ini masih banyak masyarakat yang sangat awam terhadap itu. Jadi mereka terima WhatsApp dari orang yang tidak dikenal dengan PDF dengan P yang besar gitu ya, langsung mereka buka saja gitu. Nah ini juga menjadi bagian penting bahwa kita butuh, karena memang kalau bicara transformasi digital itu melibatkan people, proses, dan teknologi. Jadi people-nya dulu yang harus diperbaiki. Kemudian yang proses kedua yang penting juga adalah bagaimana kita bisa memastikan ketika sudah ditransformasikan digital, aspek perlindungan data kita juga tercover gitu. Butuh orang-orang yang memang saat ini memiliki skill cyber security yang lebih kuat lagi untuk bisa memastikan data kita aman. Nah, di aspek teknologinya, ini yang memang masih boleh dibilang challenge terbesar kita, karena kalau kita bicara di data center infrastructure, penyedia teknologinya sudah cukup banyak ya, mulai dari power panel, kabel gitu ya. Tapi kalau di IT infra, mulai pembuatan server, network equipment, ini masih sangat jarang. Apalagi kalau di level application layer, AI, large language modelnya, ataupun sampai di level database konsolnya, ini kita masih belum banyak yang fokus di sana. Jadi harapan kami pemerintah juga fokus di pembuatan seperti itu. Karena kalau kita lihat negara seperti Rusia dan China, mereka sangat memproteksi di level application ini, sehingga akhirnya teknologi developer mereka jauh lebih cepat pembangunannya. Jadi kalau kita ke China kan tidak bisa menggunakan aplikasi seperti Google gitu ya. Kita dipaksa untuk menggunakan Baidu, atau kalau kita ke Rusia harus pakai Yandex gitu. Itu sebenarnya sangat membantu untuk memproteksi perkembangan teknologi dan juga ekonomi dari negara itu sebenarnya. Berarti menurut Bapak Indonesia harus punya juga kayak gitu? Harus punya, dan saat ini kita belum sama sekali belum punya ya. Artinya sedikit terlihat proteksionis gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu justru menumbuh kembangkan
industri di China dan di Rusia. Gitu. Kira-kira Indonesia ada plan untuk membuat seperti itu juga nggak ya, Pak? Kalau saat ini kami belum melihat langkah strategis yang dilakukan ya. Dulu memang pernah ada startup 1000 gitu ya. Tapi belum ada yang memang berdampak luas gitu ke masyarakat. Artinya mulai dari aspek sosial media, aspek large language model ini kita masih banyak tergantung dengan asing. Menarik sekali ya, Pak. Jadi, jika ada satu benang merah dari seluruh diskusi kita hari ini, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapan infrastruktur, talenta, kebijakan, dan visi jangka panjang bangsa. Terima kasih atas waktu dan insight yang berharga. Semoga diskusi ini dapat memberikan perspektif baru bagi para pemangku kepentingan dalam membangun masa depan digital Indonesia. Sobat Intimedia, terima kasih sudah menyaksikan Intitalk. Jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi menarik lainnya seputar teknologi dan transformasi digital hanya di Intimedia. Saya Swastika pamit undur diri, sampai jumpa di Intitalk berikutnya.